Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Karmila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pelita Bangsa akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah sekumpulan proses untuk meraih tujuan organisasi melalui kerjasama dengan sumber daya atau unsur manajemen yang dimiliki organisasi. Konsep dasar manajemen. Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Konsep ini juga dapat ditinjau dalam 4 aspek penting yaitu: satu, sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mempekerjakan orang lain. 2. Sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Tujuan manajemen organisasi. Yang pertama, membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antara karyawan. Yang ketiga, menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura yang positif. Yang keempat, mendorong karyawan agar bisa lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang kelima, agar mencapai tujuan utama perusahaan dengan melakukan cara seefisien dan seefektif mungkin dengan membentuk karakter karyawan. Fungsi manajemen. Di dalam manajemen ada 4 fungsi utama di antaranya. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi, dilanjutkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen penting dalam manajemen bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis yang jelas. Pastikan untuk memiliki deskripsi bisnis secara jelas dan mampu dipahami secara mudah oleh semua orang. Yang kedua, melakukan analisis pesaing. Hal ini ditujukan agar dapat menciptakan suatu strategi yang tepat untuk bisnis. Yang ketiga, laporan keuangan. Salah satu tujuan utama dari komponen ini adalah untuk menentukan jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan. Pengelolaan anggaran juga menjadi faktor penting agar laporan keuangan senantiasa baik. Yang keempat, memiliki strategi pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka besaran potensi untuk mendapatkan kesuksesan di pasaran akan didapatkan. Yang kelima, menjaga kualitas produk serta layanan. Dengan memiliki produk yang berkualitas dan layanan yang membuat banyak konsumen puas, dapat dipastikan konsumen bisa lebih loyal dan setia. Namun, jangan sampai menjadi puas diri sehingga kualitas produk yang dijual semakin berkurang. Pengertian dan contoh organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, seperti sekelompok orang yang bekerja sama layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi. A. Bentuk organisasi lini atau garis, yaitu bentuk organisasi yang secara vertikal antara atasan dan bawahan saling terhubung secara langsung. Bentuk organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol dan merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam organisasi.
Bentuk organisasi ini memiliki ciri-ciri: satu, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. 2, jumlah karyawan sedikit. 3, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Yang keempat, struktur organisasi sederhana dan stabil. Yang kelima, organisasi tipe ini biasanya organisasi kecil. B. Bentuk organisasi garis dan staf. Organisasi ini diciptakan oleh Harrington Emerson, yaitu bentuk organisasi yang menggabungkan antara bentuk organisasi komando, di mana bawahan dapat memberikan masukan kepada atasan. Bentuk organisasi ini memiliki ciri-ciri: satu, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Yang kedua, pucuk pimpinan hanya satu orang dibantu staf. Yang ketiga, terdapat dua kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Yang keempat, jumlah karyawan banyak. Yang kelima, organisasi besar bersifat kompleks. Yang keenam, adanya spesialisasi. C. Bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi ini diciptakan oleh Frederick W. Taylor, yaitu bentuk organisasi yang dibentuk atas dasar sifat dan kemampuan seseorang, sehingga pembagian tugas adalah fokus utama dalam bentuk organisasi jenis ini. Bentuk organisasi ini memiliki ciri-ciri: satu, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. 2, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Yang ketiga, pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. Yang keempat, target-target jelas dan pasti. Yang kelima, pengawasan ketat. Prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Prinsip yang menetapkan tujuan dibentuknya organisasi atau badan tersebut. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Prinsip yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau penumpukan pekerjaan pada satu unit kerja. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Prinsip yang dimana setiap unit harus diberi kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Penyusunan organisasi harus memperhatikan kemudahan sistem pengawasan, karena tanpa adanya pengawasan tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan. Yang kelima, prinsip tentang manajemen. Dalam sebuah organisasi, perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin dapat membawahi berapa jumlah orang yang dipimpinnya, sehingga pemimpin dapat melakukan kepemimpinannya secara efektif dan efisien, serta dapat melakukan pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam sebuah organisasi harus mempunyai seorang atasan. Yang ketujuh, prinsip koordinasi, yaitu usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang pertama, penyebab keberhasilan organisasi, yaitu memiliki ide atau visi misi bisnis yang jelas, kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko, baik waktu maupun uang, membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya, mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Penyebab kegagalan organisasi. Yang satu, kurangnya kehandalan sumber daya manusia dan tidak kompeten dalam manajerial serta kurangnya pengalaman ketika menjalankan strategi perusahaan. Kurangnya pemahaman bidang usaha yang diambil karena tidak dapat memvisualisasikan dengan jelas usaha yang akan digeluti. Kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi dan keuangan. Gagal dalam perencanaan, tempat usaha dan lokasi kurang memadai, kurangnya pemahaman dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan bahan baku serta sarana peralatan. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi perubahan teknologi. Kesimpulannya, manajemen organisasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan setiap organisasi tentunya bisa berbeda dan bermacam-macam, tergantung dari organisasi itu sendiri. Dengan adanya manajemen organisasi dalam perusahaan, diharapkan dapat membentuk kinerja karyawan yang lebih efektif,
terutama dalam hal koordinasi antar departemen atau divisi. Sebagai catatan, manajemen organisasi yang akan dimaksud di sini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di dalam bisnis atau perusahaan, sehingga manajemen organisasi lebih dikaitkan dengan seni untuk mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan. Dalam hal ini adalah karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.